Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan. Kita baru bisa beribadah kembali di bulan Agustus ini. Kita bersama-sama mengucap syukur apapun yang boleh terjadi, amin. Saya percaya kita semua dalam persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Boleh kita sama-sama bersukacita. Biarlah pada pagi hari ini kita menaikkan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersukacita, bertepuk tangan bersama-sama, tinggikan nama Tuhan. Kami bersorak bersukacita oleh karena-Mu Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi. Mari kita bersukacita, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Bersorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Bersama-sama katakan Chan Meiju, Chan Meiju, haleluya, Chan Meiju, haleluya, haleluya. Chan Meiju, Chan Meiju, haleluya, oh Chan Meiju, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan, hati kami tetap menyembah Tuhan Yesus. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing pagi hari ini Bapa, kami mau datang kepada Tuhan Yesus. Engkaulah kebenaran, Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami Bapa. Terpuji nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita naikkan puji ini bersama-sama. Kau Yesus kebenaranku Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini
Engkau mengetahui setiap apapun yang di kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang jadi pengharapan kami adalah Yesus Kristus. Engkau satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kami. Engkau satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan selidiki setiap hati kami Bapa. Biar hati kami sungguh-sungguh untuk mencintai Engkau Bapa. Dan hati kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Raja yang di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan supaya ketika Kristus datang, Dia menemukan kita sebagai orang yang setia. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau dengarkan sabda-Mu. Biarlah kami Tuhan mendengarkannya dan menemukan pesan ilahi, pesan dari surga untuk kami semuanya. Maka urapilah hamba-Mu yang berbicara, urapilah kami semuanya yang mendengarkannya, sehingga semuanya kami masing-masing beroleh berkat Tuhan. Kami sambut kebenaran ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya berkhotbah dari kitab Lukas pasal 19 mulai ayat 11. Lukas pasal 19 ayat 11. Demikian firman Tuhan.
Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat ke Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Itu dulu bacaan kita. Ayat-ayat berikutnya akan secara bertahap kita selesaikan selama khotbah ini. Saudara, ayat tadi adalah rekaman percakapan situasi perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, suatu perjalanan dia yang terakhir, akan melakukan perjamuan yang terakhir di sana, dan setelah itu dia akan dieksekusi, akan dibunuh, akan disalibkan, dan mengakhiri pelayanannya dalam kemesiasan di bumi, nanti naik ke surga. Nah, saudaraku, di tengah perjalanan itu ternyata murid-murid Yesus menyangka bahwa sebentar lagi mereka akan melihat kerajaan Allah, melihat kerajaan Yesus Kristus. Dan memang hal itu adalah satu yang diidam-idamkan oleh mereka. Dan acap kali mereka justru bertengkar satu dengan yang lain di antara murid-murid itu tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah itu, kerajaan Yesus itu. Sering mereka beradu pendapat dalam hal itu. Dan sekarang karena mereka bersama Yesus akan menuju Yerusalem, mereka menyangka itulah saatnya akan realisasi kerajaan yang mereka sering dengarkan dari Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Yesus kemudian mengajar mereka, memberikan pengertian yang lebih dalam kepada mereka melalui perumpamaan. Itulah sebabnya saudaraku, kita akan baca di ayat yang ke-12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Sampai di situ baca kita dulu. Jadi ketika murid-murid gagal paham soal realisasi kerajaan yang kekal itu, seolah-olah akan segera di depan mata dan mereka memasukinya, maka Yesus memberikan kepada mereka pengajaran lewat perumpamaan. Diumpamakan di situ ada seorang bangsawan yang akan pergi ke luar negeri. Sebelum pergi, dia memberikan modal kepada orang-orang kepercayaannya yang dikatakan 10 orang tadi. Dikasih mereka mina. Istilah mina itu ya, istilah yang tidak kita gunakan sekarang ini. Sebetulnya kata mina itu sebetulnya semacam alat tukar pada waktu itu, bahwa satu mina itu ada konversinya, saudaraku, ada konversinya, bahwa itu setara dengan 30 bulan gaji, upah 30 hari kira-kira gitu. Jadi dikasih modal kepada orang itu dengan perintah, berdaganglah, nanti aku datang kembali, aku akan mengauditkan, meminta pertanggungjawaban kamu tentang modal yang saya tanamkan. Lewat penggambaran itu Yesus sedang menampik harapan murid-murid akan realisasi kerajaan kekal itu sebentar lagi kelihatan. Sebab ternyata melalui perumpamaan itu dikatakan bangsawan itu akan pergi ke luar negeri. Perumpamaannya begitu. Realisasinya nanti akan pergi ke sorga. Bangsawan itu sebetulnya Yesus Kristus sendiri. Sebelum Yesus naik ke sorga, bukankah dia sudah menjanjikan, kepadamu kuberikan segala kuasa, maka pergilah ke seluruh dunia, ajarlah mereka, baptislah mereka, jadikan segala bangsa murid. Nanti aku akan kembali lagi untuk audit atas apa yang saya perintahkan itu kepadamu. Kurang lebih begitu Bapak Ibu skema daripada naskah ini. Maka kita mau melihat Bapak Ibu, mari kita lanjutkan percakapan ini. Mina ini menggambarkan kapasitas diri kita yang diberikan Tuhan sebagai kita ciptaan yang baru. Sebagai anak-anak Allah, kita menerima karunia-karunia Roh Kudus.
Setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang multi karunia, tetapi tidak ada satu orang pun yang menerima seluruh karunia secara sempurna. Juga tidak ada seorang pun yang tidak menerima karunia apa-apa. Artinya tidak punya karunia apapun. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya menerimanya. Dan karunia itu mendampingi bakat bawaan kita dari lahir, talenta kita, kapasitas yang kita warisi secara genetika, entah itu kecerdasan, bakat musik, bakat yang lain-lain, itu sekarang ditimpakan lagi kepada kita, diselimutinya lagi kita dengan karunia Roh Kudus. Ya, sehingga kita tadi dikatakan, pergilah kamu berdagang, gunakan modal yang kuberikan kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun di antara kita yang tidak punya mina. Mina itu adalah kapasitas rohani, bukan si Mina ya, Mina lain lagi itu. Mina tetangga saya, bukan itu. Mina itu menggambarkan modal, kapasitas diri, potensi yang ditanamkan oleh Roh Kudus kepada setiap kita ketika kita lahir baru menjadi anak-anak Allah. Saudara, bagaimana kita tahu karunia kita? Ada banyak caranya. Ada banyak caranya. Saudara juga bisa googling ya, share, cek di Google tentang tes karunia Roh Kudus. Ada banyak di situ modulnya. Itu artinya cek karunia secara tertulis. Tetapi itu tergantung desain daripada pertanyaan itu, kelemahannya di situ. Kelemahan kedua, tergantung kejujuran kita memilih jawaban-jawaban yang tersedia. Sehingga kalau desain pertanyaannya bagus, mewakili seluruh potret karunia Roh Kudus, dan yang menjawab itu jujur, diharapkan lebih mendekati kebenaran lah karunia yang kita peroleh dari hasil tertulis itu. Cara yang kedua adalah kita mungkin mendapatkan konfirmasi dari orang yang lebih rohani dari kita, dari gembala kita, dari bapak atau ibu rohani kita, kakak dan abang rohani kita, orang-orang lebih matang rohani dari kita, melihat sesuatu karunia yang ditaruh Tuhan pada diri kita. Itu pun baik, tapi lagi-lagi mungkin ada juga cacat atau lemahnya, karena subjektif dia nanti, subjektifnya si orang yang kita harapkan akan mengkonfirmasi, takutnya dia tidak jujur dalam hal itu, dia menggiring untuk suatu maksud yang katakanlah menopang dia atau apa, itu pokoknya ada kelemahan. Bisa menemukan karunia Roh Kudus kita lewat yang pertama, bisa juga lewat yang kedua. Nah, ada cara yang jauh lebih akurat, lebih jitu, lebih tepat, ialah praktek. Kita lakukan. Katakanlah kalau kita ingin tahu apakah karunia kita menginjil, menginjillah. Kalau kita tahu karunia kita adalah karunia berdoa, berdoalah lebih daripada orang lain. Kalau kita tahu karunia kita karunia mujizat, berdoalah untuk mujizat. Lakukanlah sesuatu dan semua yang lain. Nanti kelihatan. Kita lakukan berkali-kali kita akan menemukan barangkali itulah karunia kita atau bukan itu karunia kita. Lebih tepat, lebih akurat karena sudah diuji di lapangan. Jangan katakan kita karunia mujizat kesembuhan, tapi 100 kali berdoa untuk orang yang sakit, tidak ada yang sembuh. Barangkali bukan itu karunia kita. Terbukti langsung di lapangan. Kalau lewat tertulis tadi belum teruji. Lewat konfirmasi orang yang lebih rohani dari kita, itu pun mendekati hal yang baik, tapi juga ada unsur subjektifnya. Tapi kalau ini kita lakukan di lapangan, tidak subjektif lagi, sudah ada konkret buktinya. Jadi ada banyak cara bagi kita, yang terutama kita lakukan Bapak Ibu. Kita lakukan sebab begini, mina yang ditempatkan oleh bangsawan tadi dipercayakan kepada anak buahnya. Mina itu memang dimaksudkan untuk dikembangkan, untuk ditaburkan. Bapak Ibu, coba apa yang akan terjadi seumpamanya kita memegang bibit jagung, bibit kacang, bibit padi, bibit gandum. Kita menerima bibit. Lalu bibit ini kita pegang, kita simpan, atau kita buat menganggur di gudang, tidak diapa-apakan. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar benih itu akan busuk
Dan yang pasti entah busuk atau tidak, benih itu tidak berkembang, tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi bangsawan tadi berkata, ini pakailah ini berdagang, hasilkanlah keuntungan, nanti aku akan datang, aku akan mengauditkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa modal kapasitas rohani yang ada pada kita bukan untuk itu perhiasan-perhiasan yang akan disimpan bagi diri kita. Kapasitas apapun, karunia Roh Kudus satu tujuan tunggal ya, membangun jemaat Kristus. Yang kemudian jemaat Kristus yang dibangun akan menjadi saksi di seluruh bumi ini, di seluruh alam semesta ini. Maka kalau kita menerima karunia, lalu kita umpetin dan kita hanya pamerkan bagi diri kita sendiri, dan kita tidak menebarkannya, tidak memakainya, tidak melakukan sesuatu dengan karunia itu, maka kita akan dipandang bersalah, saudaraku. Akan dipandang, bahkan kita berkata dipandang jahat. Hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, kata Yesus kepada orang yang tidak melaksanakan amanatnya. Seringkali kita berhenti pada Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik kepadaku, dia sangat peduli kepadaku, dia dengarkan doaku, dia mengerti bahasa tetesan air mata yang berlinang di dalam hidupku ini. Ya, itu semuanya benar. Tapi ingat, Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang mempercayakan dan mengharapkan sesuatu untuk kita lakukan di dalam hidup kita ini. Ada amin, saudaraku? Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Ya, kita tahu Yesus dibenci oleh mayoritas orang Yahudi pada masa itu. Barangkali juga masa sekarang, kita belum survei. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dari perumpamaan itu Yesus sedang mengatakan, apa yang akan terjadi pada dia pada hari-hari terakhir? Bahwa umat itu tidak mau dia menjadi raja. Pemimpin agama waktu itu, pemimpin negara waktu itu berkata, salibkan dia. Tidak mau mereka. Tidak mau mereka. Dan memang Tuhan memberikan kepada orang kebebasan untuk memilih. Perintah memiliki dimensi kebebasan, orang mau melakukan atau orang akan mau membantahnya. Dan ada sekelompok orang di ayat 14 ini tidak mau Yesus itu menjadi raja atas mereka. Saudaraku, untuk memahami ayat ini, saya rindu kita melihat clipping pendek berikut ini. Kita simak baik-baik. Silakan. Haleluya. Clipping tadi memperlihatkan bahwa Yesus mati itu sebetulnya kabar baik bagi kita. Yesus bangkit, kabar baik bagi kita. Yesus naik ke surga, walaupun perpisahan adalah sesuatu momen yang sering kita tangisi, tapi itu pun kabar baik bagi kita. Kenapa? Karena kepergiannya adalah untuk pergi menyediakan tempat bagi kita. Good news, kabar baik, Injil yang sejati. Tetapi pada bagian akhir clipping itu juga dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Dia tidak pergi untuk pergi begitu saja. Dia pergi untuk kembali lagi. Kembali lagi seperti apa? Ini tadi. Memberikan mina kepada orang-orang kepercayanya. Dan dia pergi ke luar negeri. Sesudah masa waktu tertentu dia kembali lagi untuk mengaudit, untuk memeriksa ketaatan hamba-hambanya itu. Mari kita lanjutkan dengan membaca ayat 15 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah
ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja. Jadi Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi raja. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu atau mina atau modal itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Nah lihat, mau memeriksa hasilnya, memeriksa keuntungannya. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Jadi saudaraku, di dunia akan datang ada aktivitas, ada perangkat kerajaan, ada kota. Dan dikatakan orang yang berhasil tadi menerima kepercayaan menguasai 10 kota. Kita lanjut. 18. Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Lihat saudaraku, sesuai dengan hasil daripada modal tadi, demikianlah mahkota kegemilangan tiap orang di dunia yang akan datang itu. Bukan sesuai mina yang dia terima sebagai modal awal, tapi seturut dengan hasil dari mina yang dipercayakan kepadanya. Ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat," ya, menyimpan talenta, menyimpan, menahan karunia Roh Kudus, tidak mengobarkannya, tidak melakukan apa-apa, disebut hai hamba yang jahat. Tetap disebut hamba, tapi hamba yang jahat. "Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina." Wow. Orang yang setia mendapat bonus lagi, pengalihan modal dari orang lain. Ayat 25. Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ada yang protes. "Kok dia menerima lagi? Dia kan udah punya 10. Lanjut jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, yang tidak berhasil menghasilkan apa-apa, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata." Perumpamaan Yesus tadi sedang mengatakan, kepergiannya ke luar negeri ada kabar baik, tapi kedatangannya kembali. Kabar baik bagi orang yang telah taat, kabar buruk bagi orang yang tidak taat. Saudaraku, saya mau mengabarkan Injil yang seimbang, Injil yang utuh, Injil yang sebenarnya. Saya tahu Allah kita adalah Allah yang baik, tapi juga saya harus mengatakan Allah kita adalah Allah yang tegas. Dikatakan tadi keras, tegas. Dia punya tujuan memberikan mina itu kepada tiap-tiap orang kepercayaannya. Dan orang kepercayaannya tidak dinilai berdasarkan mina yang ada padanya, tapi dinilai berdasarkan mina yang dihasilkannya. Ada banyak orang hanya berbangga dengan pengakuan-pengakuan iman, tetapi tidak ada bukti-bukti iman di luar sana. Di ruang ibadah mungkin gemilang dengan pengakuan iman, gemilang dengan perkataan-perkataan yang hebat. Engkau baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus maha mulia. Tetapi di luar sana tidak ada hasil.
Jangan katakan aku gagal karena tidak punya modal. No, semua sudah mendapatkan modal. Masalahnya apa yang kita perlakukan dengan modal yang ada pada kita masing-masing. Kita melakukan tugas itu bukan dengan kuat dan gagah kita, itu sebabnya dikasih modal. Modal itu adalah karunia. Sebetulnya modal itu sendiri adalah power, adalah kuasa untuk melakukan sesuatu. Kenapa tidak terjadi hasil? Karena tidak melakukan sesuatu dengan apa yang ada di tangan kita. Apa yang ditaruh Tuhan di dalam diri kita. Saya katakan tadi, setiap orang percaya, siapapun saudara, siapapun kita yang sedang mendengarkan khotbah ini, semua saudara sudah menerima modal itu. Saya apresiasi di antara kita ada banyak orang sudah melakukannya, melakukan sesuatu dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tapi sekaligus saya challenge, saya dorong bagi orang yang masih berlaku pasif di dalam kehidupan ini, yang hanya memikirkan dan berkutak-katik hanya urusan pribadinya terus. Doa-doanya hanya mengenai aku dan aku dan aku. Stop. Mulai melakukan sesuatu. Sebab modal yang ditempatkan padamu suatu waktu akan dinilai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menyimpan mina dan tidak mengembangkannya dipandang jahat dan dijatuhi hukuman, bahkan dieksekusi tanpa penundaan, dan tak ada hukuman yang dapat dielakkan. Kedatangan Yesus yang kedua nanti bukan mau ada pengacara yang membela kita, bukan mau negosiasi untuk kemurahan hati. Sebab misi yang pertama kedatangan Yesus dulu adalah untuk keselamatan umat manusia. Tetapi misi yang kedatangan kedua nanti bukan, melainkan untuk membelah dua manusia. Maksudnya membelah, memisahkan orang yang setia masuk dalam keabadiannya dan orang yang tidak setia tidak masuk ke dalamnya. Saya kemarin khotbah untuk rekaman di gereja lain tentang perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Sebetulnya yang bodoh itu bukan ditakdirkan bodoh. Di mana kebodohan gadis itu? Karena dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak cadangan dalam buli-buli. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelita mereka atau suluhnya dan membawa reserve, membawa stok persediaan minyak, sehingga ketika mempelai lama belum datang, ditunggu dan ditunggu sampai jelang tengah malam, habislah pelita yang ada di dalam tabung, minyaknya maksudnya. Dan giliran datang mempelai datang katanya, songsonglah dia. Maka mereka segera semuanya bangun karena sempat tadi tidur. Yang bijaksana masih mempunyai stok di dalam buli-bulinya, bisa menyalakan pelitanya dan menemui sang mempelai itu. Tetapi yang gadis bodoh berkata, berikanlah kami bagi sedikit dari minyaknya. Orang tadi berkata, nanti tidak cukup untukku, tidak cukup untuk kamu. Kamu usahakan sendiri. Dan ternyata tidak ada penjual minyak waktu itu. Ketika gadis-gadis bijaksana sudah masuk ke ruang pesta, ruang perjamuan pertunangan agung itu, dan orang yang bodoh tadi menyusul dari belakang, menggedor pintu. Tuhan, Tuhan, bukalah pintu bagi kami. Close the door. Perjamuan dilaksanakan, rundown acara yang disiapkan Tuhan segera dilaksanakan. Tidak ada penundaan. Yang di dalam dengan sukacita yang kekal, yang di luar dengan duka cita yang tiada berakhir. Dihakimi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah artinya renungan ini bagi kita? Apa maksud saya menyampaikan ini bagi kita sekarang? Yang pertama, sadarilah diri kita ini telah dipilih menerima anugerah Allah. Amin. Sadari, kita sudah menerima modal itu. Jangan katakan tidak ada modal pada saya. Itu kita harus sadari dan kita bersyukur. Tidak semua orang mungkin menerima apa yang sudah saudara terima. Sebagai ciptaan baru kita dipercayakan harta milik Allah, dan itu it is amazing. For me, like me, menerima kepercayaan itu sungguh sesuatu yang sangat besar. Tidak layak saya untuk itu, tapi diberikan. Bukankah itu amazing, saudaraku? Sadar. Jangan sampai kita tidak melihat hal yang besar. Masalah kita yang kecil kita lihat begitu besar. Kita besar-besarkan. Tapi anugerah Allah yang melimpah menutupi langit dan bumi tidak kita sadari.
Yang kedua, sadarlah kita bahwa status kita sebagai kepercayaan Allah, ciptaan yang baru, menerima minah, menerima modal, itu sekaligus amanat penugasan kepada kita. Amin. Bukan mau aksesoris yang apa ya mau dipamer-pamerkan pada diri kita. Karunia-karunia berbahasa roh bukan untuk karunia itu dipamer-pamerkan, diperlombakan, dianggap bahasa roh saya lebih keren daripada yang lain. Bukan mau tanding. Karunia mujizat bukan mau tanding. Oh, saya sudah menyembuhkan 50 orang, kamu baru. Tidak ada tanding-tanding itu. Lakukan seturut dengan karuniamu, mendampingi bakat yang sudah kita terima sejak lahir dari ibu kita masing-masing. Suatu hari kelak Tuhan akan datang. Mungkin ada orang berkata lambat. Dari dulu kabar itu sudah kami dengar, nggak datang-datang juga. Ya terserah ya respon orang. Bagi saya kalau Tuhan nampaknya seperti lambat, saya anggap ada hal yang baik. Barangkali saya menerima anugerah lagi. Masih ada yang harus saya perbaiki pada diri saya, masih ada waktu. Yang kedua, saya menduga Tuhan mengulurnya begitu. Karena buat berita tentang kebaikan Allah ini harus didengarkan oleh orang-orang lain lagi. Melalui siapa? Melalui kita yang menerima minat tadi. Jadi diberikan kepercayaan juga tugas melekat di dalam pemberian itu. Yang ketiga, oleh karena itu hidup ini adalah kesempatan. Berapa lagi umur kita ya? Saya nggak menakut-nakuti saudara, cuman saya dalam 2 bulan atau mungkin berapa bulan terakhir ini, khususnya juga seminggu terakhir, menerima kabar duka banyak sekali. Kawan pendeta, orang tua kawan masa kecil. Dalam minggu ini aja 6 orang. Minggu yang lalu lagi, bulan yang lalu lagi, orang tua saya, ibu saya termasuk juga di dalamnya. Hidup ini singkat, saudaraku. Jadi hidup ini kesempatan. Kesempatan bukan hanya seperti dikatakan hidup ini kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, tapi seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bagaimana sih? Dengan menyembah Dia. Dengan apa? Merenungkan firman-Nya. Dengan apa lagi? Mengorbankan sesuatu. Dalam pengorbanan itu apa? Mengajak orang lain, mengunjungi orang lain, menambahkan sesuatu bagi orang yang berkekurangan, membagikan kehidupan kita, membagi perhatian kita. Pokoknya life sharing. Sebab di dalam life kita ini ada mina yang ini digunakan untuk orang lain. Ini ditempatkan pada diri kita supaya melalui diri kita orang lain mengalami siraman Allah, mengalami anugerah Allah juga. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat terima kasih Tuhan aku dipercaya menerima kepercayaan ini. Dan karena itu aku akan lakukan tugasku. Ada amin saudaraku? Haleluya, haleluya. Artinya benih yang kita terima mesti ditabur. Modal yang kita diterima harus digulirkan. Karunia roh yang ditempatkan Tuhan pada kita harus dikobarkan bernyala-nyala. Ambil renungan saudaraku lewat doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengarkan sabda-Mu tentang perumpamaan seorang bangsawan yang akan bepergian ke tempat luar negeri. Sebelum pergi dia membagi-bagikan mina kepada orang-orang kepercayaannya. Semuanya mendapatkan modal dengan perintah gunakanlah ini berdagang untuk menghasilkan untung. Suatu hari aku akan kembali, aku akan mengaudit kamu. Rupa-rupanya perumpamaan itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang memberikan modal yang besar kepada setiap orang percaya. Dan dia naik ke surga dan kelak akan datang kedua kali untuk menjemput kami. Bersamaan dengan itu untuk menghitung apa yang telah kami gunakan, apa yang telah kami lakukan dengan mina yang kami terima masing-masing. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Agar kami tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Memandang kehidupan ini adalah kesempatan untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan lewat berbagai cara.
seturut dengan karunia-karunia kami masing-masing. Sebab karunia yang ditempatkan adalah untuk dikobarkan. Menerima berarti ada amanat penugasan kepada kami. Karena kami adalah orang yang bersyukur. Luar biasa Tuhan telah memilih kami, melayakkan kami, memandang kami layak untuk menerima kepercayaan ini. Tolonglah kami menjalankannya Tuhan. Tolonglah kami melatih diri kami untuk menjalankannya di dalam hidup kami. Bagimu-lah Tuhan segala pujian dan hormat. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, seperti biasanya minggu pertama tiap bulan kita adakan perjamuan kudus sambil Bapak Ibu menyiapkan roti dan air anggur di kediaman masing-masing, ya, disiapkan, dan kita dengarkan renungan pendek ini. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa. Dengan cara yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Berarti ada introspeksi, ada menguji, memeriksa diri sendiri sebelum kita menghadap meja perjamuan kudus. Mari saudaraku, kita refleksikan diri kita. Kita sadari anugerah Tuhan sudah besar sekali bagi kita, dan di dalam anugerah itu jangan sungkan untuk membereskan diri di hadapannya. Akui, janjikan bahwa kita akan berubah karena anugerah itu sungguh-sungguh luar biasa bagi kita. Amin saudaraku, haleluya, haleluya. Mari kita memasuki perjamuan kudus, kita berdoa untuk roti dan anggur kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada roti, ada sirup anggur, dan masing-masing di rumah jemaat-Mu, kiranya Tuhan menguduskannya, menaruh berkat-Mu turun atasnya, sehingga melalui alat-alat sakramental ini, kami beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam dan melaluinya kami boleh membangun persekutuan dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat roti saudaraku di tangan kanan kita. Kalau tidak berhalangan di rumahmu, bangkit berdiri sama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan yang menguduskannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sudah memeriksa diri kita, dan kita merasakan kebaikan Tuhan dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Sebelum memakan, maka saya bertanya, apakah engkau percaya tubuh Kristus diremukkan adalah untuk kebaikan Allah turun kepadamu? Dia yang menderita dan berkorban untuk menggantikan setiap kita. Engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dia telah mati dan bangkit bagimu? Makanlah dengan iman, inilah tubuh Kristus yang ajaib. Inilah makanan manna surgawi. Angkatlah juga cawan di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Allah yang menguduskannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Kristus telah mengalir di Golgota, dan melalui perjamuan kudus ini kita terima kuasanya. Darahnya tebus dosa kita. Apakah saudara percaya darahnya berkuasa menguduskanmu, menjadikanmu ciptaan yang baru, menjadikanmu dan membentukmu semakin serupa, semakin seperti Kristus? Engkau percaya Kristus adalah Tuhanmu, Kristus adalah Allah yang melawat manusia. Kau percaya dia telah mati bangkit bagimu.
minum dengan iman. Inilah cawan perjanjian baru, inilah darah Kristus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami beroleh bagian dalam perjamuan suci ini. Kami percaya dosa kami sudah ditebus. Kami percaya anugerah Allah dilimpahkan kepada kami. Kami ini adalah anak-anak yang beroleh kasih dari Bapa di sorga. Ciptaan yang baru, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahkan diberikan mina pada setiap kami. Diberikan karunia roh pada setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih, jemaat GBI Avia Setiabudi dan setiap saudara seiman yang mengikuti ibadah saat ini. Warta jemaat minggu ini, minggu depan kita akan memulai kembali ibadah langsung di gereja GBI Avia Setiabudi, tetap dengan melakukan protokol kesehatan dan akan dilayani kembali oleh Bapak Bahtiar Damanik serta rekaman langsung untuk ibadah online. Ibadah Avia Kids akan diadakan sesaat setelah selesai ibadah ini dan sharing langsung dengan guru sekolah minggu melalui WhatsApp grup Avia Kids. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti ibadah konsel yang diadakan setiap hari Rabu malam pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Mari saatnya kita memberi persembahan dan perpuluhan yang dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Kita baru mengikuti perjamuan kudus. Sungguh kita sangat diberkati dan biarlah perjamuan ini terus mengingatkan kita, menguatkan kita. Untuk itu mari kita terus berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih bahwa melalui perjamuan kudus yang boleh kami ikuti, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kemurahan-Mu, kami menikmati anugerah-Mu. Biarlah di masa Tuhan di mana kami sudah memasuki bulan yang baru, di bulan Agustus ini, Tuhan, kami terus memohon kemurahan-Mu. Engkau mengasihani kami semua Tuhan, bangsa Indonesia ini, dan khususnya di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, terus pasien yang terjangkit terus bertambah. Biarlah Tuhan, Engkau bermurah hati, memberikan kesadaran buat kami semua untuk semakin menjaga kebersihan kami, menjaga jarak, memakai prosedur-prosedur kesehatan dengan mencuci tangan, menjauhi kerumunan-kerumunan. Tuhan Yesus, biarlah melalui COVID ini Tuhan kasihani. Engkau membuka jalan Tuhan untuk kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Engkau menolong mereka Tuhan. Mereka yang ODP, yang PDP, Tuhan maupun yang OTG, Tuhan tolong. Tuhan tolong kasihani Tuhan, berikan kesembuhan. Biarlah penyakit corona ini tidak lagi Tuhan bertambah-tambah, tapi justru semakin berkurang. Dan juga masalah ekonomi bangsa kami Tuhan. Tuhan, Kau tolong semuanya Tuhan. Karena peristiwa corona ini Tuhan membuat banyak pengeluaran negara. Tuhan Yesus, tolong kami juga, rakyat kecil. Tuhan, Kau tolong. Biar kami boleh bangkit semua Tuhan, mengatasi ekonomi ini.
usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan pulihkan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa untuk jemaat-Mu. Dimanapun jemaat-Mu Tuhan, Kau tolong lindungi daripada corona dan berkati usaha dan berikan rezeki. Dan juga untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Jauhkan mereka semua Tuhan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami terus menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan negara kami dalam tangan-Mu. Bungkus kami semua ya Tuhan. Dan seluruh negara yang terjangkit juga Tuhan tolong. Sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dihindarkan daripada perpecahan. Karena akhir-akhir ini politik yang semakin tajam. Tuhan tolong biar ada kesatuan di negara Republik kami, yaitu NKRI, menjadi harga mati. Dan solidaritas Tuhan semakin dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Biar semua orang mengingat akan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu bahasa, satu negara, satu negeri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa ibadah kita sudah pada bagian akhir. Kiranya semua ibadah kita ini sesuai dengan firman Tuhan, ibadah mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang, terlebih lagi untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Mari kita bangkit sama-sama berdiri dan kita akan menutup ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berlimpah kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih buat ibadah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, termasuk melalui layanan ibadah virtual ini. Engkau hadir di mana kami berada, di setiap rumah jemaat-Mu. Every home let worship God. Setiap rumah adalah gereja kecil. Setiap keluarga di mana kami berada adalah hadirat Allah memenuhinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tutup ibadah kita dengan menerima berkat Allah. Dan engkau diutus untuk pergi ke ladang dunia, untuk mengobarkan karunia-karunia yang ada padamu. Dan untuk itu terimalah berkat Allah turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Orang yang setia akan mendapatkan pujian di kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Salam saudara.